Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Hidayati dari SD Negeri 02 Salam, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2023 dengan NIM 233212308. Pada hari ini Kamis 30 November 2023, saya siap melaksanakan uji kinerja dengan materi tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi di kelas 4 fase B. Selamat menyaksikan. Gerak. Guncang depan, gerak. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak, hari ini ada yang nggak masuk? Siap-siap dulu ya. Kita Aruna Bulan, Hafiza Khairaluna, Kinayang itu Hayu, Joko Nugroho, Juandri Saputra, Kanisa Haryu, Lutfi Ali Mustafa, Marsha Juanita, Muhammad Marcel, Novita Sari, Raihan Alvaro, Safira Aulia, kita doakan semoga Mbak Safira cepat sembuh ya. Anora Kristen udah masuk kemana? Ya, sama kita doakan semoga cepat sembuh ya Mbak Safira sama Mas Tristan. Saswatara, Alvaro silakan memimpin doa. Di tempat duduk sahabat berdoa mulai. Berdiri. Pada sang berdiri, gerak. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berdepan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi
hari ini? Dan silakan bukunya dikeluarkan, buku paket, buku tulis, ya sama LKS Pendidikan Agama Islam. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada materi menyambut usia balik hari ini ada 2. Yang pertama, coba Mas Marcel maju ke depan. Silakan dibaca ya guys. Peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik ya atau kedewasaan menurut ilmu biologi. Yang kedua, Peserta didik mampu menyebutkan kewajiban setelah balik. nah, tadi yang dibacakan Mas Marcel ada 2, yaitu tujuan pembelajaran menyambut usia balik. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan kewajiban setelah balik. Anak-anak, apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu biologi? Apa perbedaan laki-laki dan perempuan, Mas Joko? Kalau laki-laki, Kalau laki-laki tumbuh terus. ya. Terus apa lagi, Mas Juan? Kalau laki-laki tumbuh jenggot, Bu. Oke. Terus apa lagi, Mas Farel? Tumbuh jagung. Nah, tumbuh jagung itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, coba Mbak Ayu. Oke, suara menjadi lebih merdu, lebih halus. Terus kalau perempuan lebih mudah apa? Berperasaan. Anak-anak, tahukah kalian kewajiban setelah balik? Ada yang tahu? Sholat fardu. Sholat fardu. Sholat fardu itu sholat 5 waktu. Ada apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada 5 waktu. Pada materi sebelumnya kalian telah mempelajari tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih. Coba apa saja? Kalau laki-laki mengalami Mimpi basah, bilang terus berusia 15 tahun. Kalau perempuan mengalami apa? Haid atau menstruasi berusia 15 tahun. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana pandangan ilmu biologi tentang tanda-tanda remaja yang memasuki masa puber. Tahukah kalian apa ilmu biologi? Coba Mbak Kanisa dibaca. Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, manusia, binatang, dan tumbuhan. Oke, biologi ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, ya, mulai dari manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus, ya, dan dalam mempelajari perkembangan manusia. Nah, tahap perkembangan manusia antara lain usia remaja atau puber. Nah, ayo kita mengenal masa puber melalui tanda-tandanya. Anak-anak, dibuka buku paket halaman 65. Sudah? Nah, kalian perhatikan gambar 4.4. Nah, itu gambar apa? Laki-laki remaja. Kalau laki-laki memiliki hormon testosteron.
yang berfungsi menghasilkan sperma di dalam urin. Nah, yang akhirnya mengalami perubahan fisik ya. Perubahan fisik contohnya kalau laki-laki tumbuh kumis, terus tumbuh jenggot, terus tumbuh rambut. Nah, suara menjadi lebih berat. Kalau laki-laki itu lebih berotot ya. Laki-laki mentalnya cenderung cuek ya, cuek, tidak peduli. Coba dibuka buku paketnya halaman 66. Nah, ini gambar seorang perempuan. Kalau perempuan mempunyai dua hormon, estrogen sama progesteron, yang berfungsi mematangkan sel ovum dia sama menghasilkan seksual sekunder. Coba Mbak Kanisa dibaca. Kalau untuk perubahan fisiknya perempuan itu seperti apa? Perubahan itu antara lain terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Ya, kalau perempuan ya cenderung pinggul membesar, terus payudara membesar, suara menjadi lebih merdu. Itu untuk perempuan. Kalau perempuan mempunyai dua hormon, estrogen sama progesteron, yang berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, di sini cenderung mengalami perubahan fisik pada perempuan. Contohnya apa? Haid atau menstruasi. Terus pinggul menjadi lebih besar. Anak-anak, guru akan membagikan LKPD. Ini nanti silakan dikerjakan secara individu atau mandiri. Silakan maju ke depan. Coba dibacakan hasil jawabannya. Adapun berbagai anak laki-laki, wajah yang ditumbuhi kumis, badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh jagung, dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat, besar, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak.
bagi anak perempuan. Suara menjadi lebih merdu. Tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Nafsu makan meningkat. Tugas LKPD bisa dikumpulkan ke depan. Nah, setelah anak-anak mengerjakan tugas LKPD secara individu, sekarang guru akan membagi kelompok. Tugasnya dikerjakan bersama kelompoknya. Kelompok 1 Rehan, Joko, Tristan, Kirana, sama Marsha. Kelompok 2 Ayu, Vita, Aira, Safira, sama Juan. Kelompok 3 Renisa, Topan, Naya, sama Marcel. Tugas kelompok 1 mengidentifikasikan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki. Kelompok 2 mengidentifikasikan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan. Kelompok 3 mengidentifikasi kewajiban setelah balik. Ini Bu Guru akan membagikan tugas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 silahkan maju ke depan. Laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Selain itu tumbuh juga rambut alat kelamin dan rambut ketiak. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh jakun dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar. Gerak menjadi lebih aktif. Nafsu makan meningkat, makan lebih banyak. Teman-teman ada yang mau tanya? Saya mau bertanya, apakah itu hormon testosteron? Hormon testosteron, hormon itu berguna menghasilkan sperma. Ya, silahkan Mas Fahro bisa kembali ke tempat, kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2, silahkan membacakan hasilnya. Mbak Aira. Perubahan itu antara lain terjadi pada tubuh dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Ada yang mau tanya? Saya, apakah hormon bagi perempuan? Perempuan memiliki hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, ini tadi pertanyaan dari Marsha ya, sudah dijawab. Hormon untuk perempuan ada estrogen sama progesteron. Kelompok 2 bisa kembali, kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3 silakan membacakan hasilnya, Mas Topan. Nah, apa itu kewajiban setelah balik? 1. Salat fardu. 2. Kewajiban setelah balik. 1. Salat fardu. 2. Menutup aurat. 3. Mencari ilmu. Teman-teman, apakah ada yang mau tanya? Saya mau tanya, salat fardu itu apa? Salat fardu itu sholat 5 waktu. Nah, sholat fardu itu sholat 5 waktu. Nah, silakan Mas Topan bisa kembali ke tempat. Nah, kasih tepuk tangan. Setelah kita belajar kelompok, kita briefing sebentar ya. Tepuk 1, tepuk 2,
Selanjutnya kesimpulan pada materi hari ini yang dibaca bersama tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki. Wajah yang ditumbuhi sambang, kumis dan silau, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak, wajah kelihatan pekat dan berotot, tumbuh jatuh, suaranya terdengar lebih lambat, pertumbuhan badan berangkat cepat, gerak menjadi aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak, laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang dan kasih hubungan. Kesimpulan yang kedua, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan. Pinggul dan payudara mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Perempuan bila menghadapi masalah maka ia mudah mengadu, menangis atau menyesali diri. Pertumbuhan badan bertambah cepat, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak, suara menjadi lebih merdu. Yang ketiga, kewajiban setelah balik. Yang pertama apa? Sholat fardu. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, mencari ilmu. Nah, itu tadi kesimpulan materi pada hari ini. Nah, ini Bu Guru ada link PR ya. Nanti bisa dibuka lewat HP ya, Ibu kirim lewat Google Form. Bisa lewat berapa HP-nya, berapa ribunya kalian di rumah ya. Sudah paham? Paham ya? Pelajaran pada hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan hamdalah, dilanjutkan doa kafaratul majelis bersama. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari guru. Bila itu ya. Wassalamualaikum